Perkenalkan, nama saya Cindy Claudia Putar-Putar, saya NIM 41, saya akan menjelaskan tentang momen dan pusat massa. Ntar, ini ada sebuah jungkat-jungkit. Papan jungkat-jungkit di atas seimbang bila di tengah-tengah sini adalah titik tumpu, dan ini beban 1, beban 2. Nah, papan jungkat-jungkit di atas seimbang bila D1 kali M1 sama dengan D2 kali M2. Bila kita letakkan jungkat-jungkit tersebut pada garis bilangan trial M1, M2, sehingga titik tumpunya berhimpit dengan 0, maka persamaan D1, M1 sama dengan D2, M2 menjadi X1 kali M1 ditambah X2 kali M2 sama dengan 0. Dalam kalkulus, momen merupakan ukuran pengaruh massa atau sebaran massa terhadap suatu titik acuan pada garis atau bidang. Momen total diperoleh melalui penjumlahan diskrit atau integral. Ada sistem diskrit untuk massa-massa terpisah pada satu garis. Momen dinyatakan dengan M sama dengan sigma MI kali XI. Pada distribusi kontinu, untuk massa yang tersebar secara kontinu, momen dihitung menggunakan integral. M sama dengan integral X kali dm. Momen menggambarkan seberapa jauh dan bagaimana massa tersebar terhadap titik referensi. Semakin jauh posisi massa, semakin besar nilai momennya. Selanjutnya kita ke pusat massa. Titik pada garis atau bidang tempat seluruh massa sistem dapat dianggap terkumpul sehingga momen total bernilai 0. Jika pusat massa berada di titik X bintang, maka jumlah momen terhadap titik tersebut adalah 0. Sigma XI dikurang X bintang MI sama dengan 0. Dari situ kita dapatkan bahwa X bintang sama dengan sigma MI kali XI per sigma MI sama dengan M besar per M kecil. M besar itu adalah momen total terhadap 0, dan M kecil itu adalah massa total. Selanjutnya kita ke contoh soal. Di sini diketahui massa seberat 24, 2, 6, 7 pound masing-masing terletak di titik 0, 1, 2, 4 sepanjang sumbu X. Carilah pusat massanya. Seperti yang kita ketahui bahwa rumus eh, pusat massa adalah yang X bintang sama dengan M besar per M kecil. Itu sama dengan M besar itu sigma XI kali MI dibagi sigma sigma MI. Di sini bisa kita kerjakan bahwa ini 4 dikali 2, 4 kali 0 tambah 2 kali 1 ditambah 6 kali 2 ditambah 7 kali 4. Itu dibagi sama masanya. Masanya tadi adalah 4, 2, dan 6. Ini ditambah ya. Ditambah 7. Ini sama dengan 42 dibagi 19. Hasilnya adalah 2,21. Saya punya 13.000 dengan NIM 22S25044. Selanjutnya adalah distribusi massa kontinu pada garis. Misalnya kita mempunyai panjang sebuah kawat lurus dengan panjang dari A hingga B pada garis bilangan rel. Bagaimana jika rapat massa kawat tersebut adalah konstan? Maka kita bisa mencari massa kawat tersebut M sama dengan rapat massanya dikali panjang kawat tersebut. Tapi bagaimana jika rapat massa kawat tersebut tidak konstan? Dapat kita ketahui tadi bahwa mencari massa kawat dapat dicari dengan mengalihkan rapat massanya dengan panjang kawat tersebut. Untuk menentukan pusat massa, dapat terlebih dahulu kita mencari momen massa irisannya. Massa irisan ada delta n di sini, yaitu rapat massa dikali delta x. Sedangkan momen irisan terhadap 0 dapat kita cari dengan x dikali delta x dikali rapat massanya dikali delta x, sehingga kita dapat melakukan integral. Integral m dapat dicari dengan integral dari a sampai b delta x dx. Lalu integral m yaitu integral dari a sampai b x delta x dx, sehingga dapat kita simpulkan jadi untuk menentukan pusat massa
dari kawat tersebut, kita bisa masukkan rumus pusat massa sama dengan momennya dibagi dengan masanya, yaitu integral dari A sampai B x delta x delta x dx per integral dari A hingga B delta x dx. Lalu kita lanjut ke contoh soal. Di sini diketahui kawat sepanjang 25 cm mempunyai lambang massa yaitu akar x gram per cm. Dengan x adalah jarak dari titik ujung kiri kawat. Yang ditanya adalah tentukan massa dan pusat massa kawat tersebut. Misalnya titik ujung kiri adalah 0, lalu titik ujung kanan adalah 25. Maka jawabannya kita misalkan titik ujung kiri adalah 0, sedangkan titik ujung sebelah kanan adalah 25. Pertama-tama kita tentukan adalah masanya. Ya. Kita ketahui dari massa adalah integral dari H hingga B delta x dx. Kita masukkan ke x. Nah, integral dari 0 hingga 25 akar x, maka masanya kita ketahui adalah akar x dx. Jadi sama dengan 2, kita integralkan 2 per 3 x akar x dx, maka hasil akhirnya adalah 25 per 3 gram. Ini adalah massa kawat tersebut. Lalu kita lanjut mencari momennya, pusat massanya. Sebelum mencari pusat massa, kita terlebih dahulu mencari momen biasa dari kawat tersebut. Kita ketahui ini adalah integral dari 0 hingga 25 x akar x. Ini berasal dari integral dari A hingga B x delta x dx. Kita masukkan ke kanan. Integral dari 0 hingga 25 x akar x dx sama dengan 2 per 3 x kuadrat akar x. Maka hasil akhirnya adalah 1250 gram. Kita lanjutkan mencari pusat massanya. Pusat massa dapat dicari dengan membagikan momennya dengan massanya, yaitu 1250 dibagi 25 per 3. Kita bandingkan 1250 dikali 3 per 250. Ini coret, saya akan menjadi ini 5 kali 3 sama dengan 15. Maka dari pusat massanya adalah 15 cm.